Tadi dulu. Ayo Cak, diminum. Minum dulu baru kita ngobrol-ngobrol. Siap. Wah. Jadi kalau pepatah Jawa itu mengatakan sansaya dalu, sansaya jeru itu ya, seperti ini. Jadi semakin malam semakin oke nanti pembicaraan. Jadi banyak hal-hal yang nggak terduga, itu yang tidak terduga. Nah kemarin kita kan sudah sempat membahas tentang sirsak ya. Tapi sebelumnya kita ucapkan salam dulu sama pemirsa, sama kawan-kawan yang ada di sana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam catengan. Salam catengan. Baik. Tempo hari kawan-kawan sudah lihat video tentang bagaimana cara merawat sirsak ya. Kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang buah sirsak. Ya. Ini teman saya Fajar namanya, saya sendiri Yoka. Ya. Nah, kemarin kita kan sempat hujan-hujanan, hujan-hujanan deras banget. Kita sempat membersihkan hama kutu putih yang sempat menyerang buah sirsak. Nah, sekarang kita kan ngobrol santai nih. Iya. Saya itu sebenarnya masih penasaran bagaimana sih caranya perawatan maksimal terhadap buah sirsak. Ya kan? Nah, itu setelah kita membersihkan kutu putih itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait sirsak. Terkait sirsak. Tapi kan tempo hari kan memang sudah agak larut sehingga saya mau bertanya jadi ya nggak jadi. Nah yang pertama nih yang ingin saya tanya itu sebenarnya bagaimana cara agar pertumbuhan sirsak itu bisa cepat. Tanaman sirsak itu sebenarnya kan itu buah yang kumpulan dari beberapa buah, sehingga kita lihat kalau sirsak itu kita belah mau kita makan itu kan ada biji-bijinya. Nah biji itu kan diselimuti oleh daging buahnya. Nah kalau kayak mangga itu kan buahnya tunggal, buah biji kemudian diselimuti daging. Tapi kalau sirsak kan banyak biji. Nah untuk menjadikan buah yang bentuknya bagus, lonjong, kemudian daging buahnya tebal itu ada triknya. Triknya kita bantu dengan polinasi. Polinasi itu ibarat asalnya itu pengawinan lah, biar tanamannya itu buahnya itu sempurna. Karena sirsak itu ketika matang, polonnya matang, itu kepala putihnya belum siap maksimal menerima polon itu. Biasanya kalau di pagi hari di petani kita itu kalau pagi hari ada kelopak-kelopak bunga yang jatuh, tapi kepala putihnya belum. Biasanya sore selang sekitar 6-8 jam biasanya, sehingga pagi kita ambil polonnya, kemudian kita simpan dalam kulkas ya agar suhunya tetap terjaga. Kemudian sorenya kita polinasi, atau kita balik, sorenya kita ambil polonnya, pagi kita cukupkan. Nah kita bantu supaya kepala putih itu semua siap, dalam kondisi siap, polonnya kita berikan sempurna sehingga daging buahnya bisa tebal. Sirsak itu kalau di pasaran kan hanya 1 kilo lah paling enggak, di bawah 1 kilo tuh bentuknya aja kadang-kadang peang, enggak sempurna lonjong nih. Tapi ketika kita bantu dengan polinasi itu bisa bentuknya sempurna, buahnya besar, bisa sampai lebih dari 2,5 kilo. Kemudian ada juga yang di Indonesia itu ada juga yang sampai 9, ada juga yang sampai 12 kilo, karena kita bantu dengan polinasi tersebut sehingga buahnya maksimal. Tapi kalau petani kita kan nggak mau ribet ya, kadang-kadang tanam tinggal. Ya. Nanti kalau udah kita berkunjung ke kebun ada sirsak yang sudah mau matang, kita panen. Tapi bentuknya itu masih kecil-kecil dan petani kita namanya masih asam, buah sirsak yang cenderung asam. Nah itu biar buahnya bagus, lonjong, maksimal gitu. Nah dari situ kan ada pertanyaan lagi nih. Saya pernah dengar ada orang yang bilang kalau dalam satu pohon sirsak itu buahnya banyak, itu katanya sih harus dikurangi buahnya agar
pertumbuhan buah itu bisa maksimal. Ya. Benar nggak itu? Di pertanian namanya penjarangan buah. Jadi pengurangan buah itu kalau di pertanian namanya penjarangan buah. Berarti itu salah satu prosedur juga ya? Iya, karena logika saja ketika suplai dari makanan itu banyak terbagi, otomatis kan terbaginya tidak terfokus dalam satu, tidak merata. Nah, rata-rata paling bagus itu dalam satu tanaman itu maksimal 9 maksimal. 9 buah, nggak bisa lebih ya? Ya, jadi Nggak ini lebih ya, nggak maksimal. Kayak kita di 9 buah, dan itu dalam kondisi tanaman yang sudah benar-benar dewasa, tanaman dewasa yang siap untuk berbuah. Nah, itu tetap bisa dibantu dengan, apalagi pakai teknik polinasi. Tapi penjarangan buah itu ketika sudah jadi jangan bunganya. Jadi sudah dipolinasi, kemudian buahnya, karena dari yang kecil seukuran telur puyuh itu sudah kelihatan buah itu akan bagus atau tidak. Gitu. Sudah kelihatan. Kalau bentuknya sudah hampir berpeang, itu biasanya ditandai agak mengeriput. Gitu. Berarti kalau misalkan nanti ada penjarangan buah itu yang dikurangi ya? Tapi sudah ukurannya minimal seukuran kelereng. Minimal itu. Kalau yang lebih bagus lagi? Lebih bagus ya seukuran telur puyuh atau sampai telur ayam. Dewasa ya? Kayak gini. Cukup. Baik. Nah, tetap masih ada pertanyaan lagi. Setelah itu, pokoknya jangan bosan jawab pertanyaan saya. Siap. Selagi saya bisa. Yes. Berbagi ilmu itu penting, berguna, yes. Bermanfaat bagi yang lain itu barokah. Nah, jadi tadi kan sudah dibahas tentang apa namanya tadi, caranya sudah agar perkembangannya bagus, kemudian pertumbuhannya cepat. Nah, tentunya masih ada teman-teman kita yang awam dalam hal buah, terutama sirsak yang saat ini kita bahas. Itu cara menandai atau melihat tanda-tanda buah itu sudah matang itu seperti apa? Kalau seandainya tadi sudah pakai teknik polinasi, kemudian penjarangan buah sudah, gitu kan, sampai usia buah itu mulai matang, ranum sebenarnya, itu sekitar 70 hari sampai 90 hari setelah bunga mekar. Jadi sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Waktu cukup lama. Itu usianya ya? Iya, usia kecil sampai besar. Nah, kemudian caranya yang pertama ketika kita cium, itu udah ada aroma wangi sirsak tentunya. Nah, kemudian yang kedua, jarak antar duri. Kalau sirsak ada duri-durinya kecil, itu sudah mulai jarang. Itu sebenarnya bisa dikatakan duri atau apa? Ada istilah lain nggak kalau sirip buah di pertanian? Sirip buah. Kalau kita namakan duri itu ya memang ujungnya runcing memang, tapi nggak menyakiti. Iya. Jadi runcing tapi dia melengkung ke bawah kalau sirsak itu. Gitu. Jadi ketika dia masih muda itu lancip, dia tegak. Tapi kalau dia sudah mulai tua dia akan merunduk ke bawah. Jadi siripnya itu sudah mulai membengkok ke bawah. Itu kemudian antar sirip sudah melebar, kemudian warna kuningnya sudah warna hijaunya pudar, diganti agak ke kuning-kuningan. Berarti hijau kekuningan. Kemudian ketika disentuh sirip-sirip tadi bisa rontok. Ada yang rontok. 1-2 ada yang rontok. Nah, itu sudah mulai matang. Tapi kalau matang semua ya berarti dengan empuk tadi udah mulai lunak, itu sudah benar-benar sirsak itu matang. Tapi kalau kita mau peram, karena tanaman sirsak itu adalah tanaman klimaterik, bisa diperam. Biasanya sudah hampir dengan ciri seperti itu, kita panen, kemudian kita simpan 2-3 hari, biasanya matang. Mudah-mudahan matang sempurna sih, matang ya dari atas pangkal tuh. Tapi kalau lebih dari 3 hari ya biasanya sudah full semua, sudah kita siap makan. Ngomong-ngomong masalah perang, memerang buah, itu kan ada mitos nih ya, ada mitos. Saya pernah bahkan saya pernah melakukannya sendiri. Buah itu saya masukkan ke dalam beras. Pertama. Yang kedua itu saya pakai karung. Kemudian saya ambil dedaunan itu, dedaunan yang masih basah, saya taruh di dalam.
kemudian saya tutup lagi pakai dedaunan itu, baru nanti kalungnya saya ikat. Nah itu apa namanya, mitos atau fakta itu sebenarnya? Itu istilahnya diungkep Kalau di Jawa ya, diungkep. Sebenarnya untuk teknik pemeraman itu yang jelas tidak dalam kondisi basah. Oke. Yang kedua, kemudian yang berikutnya itu sirkulasi udara itu lancar. Sebenarnya itu panasnya dari buah itu nanti yang dia membuat dia matang sempurna. Nah, untuk teknik pemeraman ketika sirsak itu sebenarnya hanya diletakkan di tempat-tempat yang dingin, tapi tidak dimasukkan dalam kulkas. Bukan suhu ruang ya? Suhu ruang, tapi jangan dimasukkan dalam kulkas. Karena kalau ketika dimasukkan dalam kulkas, biasanya dia menghambat, kemudian kulitnya nanti akan cenderung hitam. Oke. Nah, jadi diletakkan aja di. Benar. Saya pernah itu. Saya taruh di kulkas memang menghitam. Nah, itu caranya. Cara ciri fisiknya seperti itu. Dia mengeras kemudian hitam. Tapi kalau diletakkan di suhu ruang yang cenderung lebih dingin, contoh di dekat wastafel. Berarti harus ada kelembapan juga ya? Iya. Itu sudah cara paling mudah. Tapi dengan catatan memanennya juga dengan yang benar. Nah, gimana nih cara panen? Nah, cara panen yang benar itu kita harus menggunakan gunting, pakai alat. Pakai alat juga. Jadi disisakan sedikit tangkai. Syukur-syukur ada beberapa 1 atau 2 helai daun. Saya kira cuma dipuntir gitu aja udah selesai. Puntir itu biasanya kelopak atasnya itu kan terluka. Terluka. Nah, jadi kelihatan putih dagingnya loh. Nah, itu masuk bakteri-bakteri jelek sehingga busuk. Jadi harusnya lebih cepat gitu. Busuknya lebih cepat. Iya kan, terbuka. Ada luka terbuka. Sama jadi, kayak manusia ya? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada pakai alat lah, paling enggak lebih bagus kalau gini panas. Selain rapi kan yang bentuknya kayak kayak paruh bebek. Kakak tua. Kakak tua. Nah, gitu. Kakak tua. Ya, benar. Kayak gitu. Jadi harus pakai alat. Oke. Masih bicara tentang mitos tadi. Berarti tadi itu fakta atau mitos? Yang tadi pemeraman yang seperti yang saya katakan tadi. Fakta dimasukkan ke beras. Ya itu bisa caranya tapi kurang tepat. Kurang tepat. Oke. Berarti caranya memang benar tapi kurang tepat. Benar tapi kurang tepat. Baru berapa persen? 60%. 60%. Baik. Masih bicara tentang mitos ya. Saya pernah dengar. Bahkan saya juga pernah praktek di jambu air. Pelakunya itu. Pelaku tersangka. Jadi ada yang pernah bilang kalau buah itu dibungkus dengan tas plastik itu dia akan tumbuh lebih bagus, kemudian ukurannya juga maksimal, rasanya juga lebih manis, lebih enak gitu. Lebih enak. Daging buahnya juga tebal. Oke. Saya tuh pernah praktek di jambu air. Ya. Jambu air ya. Jambu air. Saya pernah bedakan antara yang saya bungkus dengan yang tidak saya bungkus. Itu rasanya memang jauh. Kemudian daging buahnya itu juga lebih bagus yang dibungkus. Waktu itu saya bungkus hanya dengan menggunakan tas plastik warna hitam. Ya, itu gimana itu? Itu mitos atau fakta itu? Saya rasa kurang tepat. Kurang tepat. Karena hitam itu kan menyerap panas. Oke, yang benar itu ketika sudah jadi dengan polinasi tadi, kemudian buahnya sudah seukuran telur puyuh lah seperti itu, kita bungkus menggunakan kertas dulu. Kertas dulu. Fungsinya kertas adalah mengatur kelembaban. Oke. Kemudian kita pakai plastik. Plastik itu harus dilubangi agar sirkulasi udaranya lancar. Kemudian bawahnya, jadi ini ketika ini ada buah, plastik bawahnya sini harus berlubang. Itu fungsinya ketika ada air, seandainya ada air hujan masuk, dia langsung lolos ke bawah. Nah, plastik yang bagus warna biru atau hijau pudar atau kuning pudar atau plastik putih, tapi yang putih susu bukan yang bening. Oke. Nah, itu alasannya karena hama itu ada buta warna, dia tidak bisa mengenali warna. Ketika dia pakai warna biru pudar, hijau pudar atau kuning pudar itu dia tersamakan dengan dedaunan sehingga tidak tahu kalau itu buah. Kayak gitu. Jadi ketika pembungkusan juga harus dengan tadi yang benar, dilapisi dengan kertas dulu, baru plastik. Lapisan pertama berarti kertas baru keduanya plastik. Nah, paling luar. Kalau tadi dikatakan buahnya maksimal, memang karena tidak ada serangan hama. Oke. Lalat buah itu dia menyerang.
Ulat buah kan nusuk kemudian meninggalkan ulatnya yang makan buah kan. Nah itu besarnya bisa maksimal ya karena dia terlindungi. Buah bisa tumbuh besar bagus itu karena dia kondisinya sudah nyaman. Tadi kertas juga mengatur kelembapan tadi. Gitu. Nah, ini kan kalau misalkan ada petani buah ya, kebetulan melihat video kita ini ya, ini pasti bertanya-tanya. Yang namanya petani itu kan biasanya mereka menanam dalam skala yang besar ya, dengan maksud agar nanti bisa dijual. Ini bicara tentang ekonomi. Ekonominya, sekarang ekonominya yang kayaknya menjanjikan ya kan. Nah, dari waktu petik, ya kan, dari waktu panen itu sampai pengiriman, ya kan, tentunya kan ada jeda waktu ini, dimana jeda waktu ini rentan sekali. Masih ada serangan hama yang lain, mungkin ada kutu yang lain, kemarin kutu putih, ini kutu loncat. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasi agar tidak diserang hama pasca panen ya? Buahnya tetap bagus gitu ya? Buahnya tetap bagus, tidak terlalu cepat proses pembusukan ya. Biasanya kan kelamaan terlalu matang, bahkan nanti sampai busuk. Iya. Itu gimana? Ada triknya? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ketika sudah dengan ciri yang hampir matang seperti itu 2-3 hari bisa diperas kemudian matang, tapi dengan jarak yang cenderung jauh. Seandainya kita pakai dari sini, dari Jawa Tengah kita kirim ke Jakarta misalnya gitu kan, itu kan butuh waktu paling enggak kalau hanya 1-2 hari tetap bisa nyampe kalau kita pakai armada bis ya. Berarti kalau keluar kota, ke luar Jawa itu kan butuh waktu paling enggak 5-1 minggu. Kalau pakai jalur darat. Nah itu tentu waktu pemanennya harus kita atur juga. Sampai sana harus dalam kondisi sudah matang. Nah, rentan matangnya yang seperti itu yang nanti akan membuat kok sampai sana kok rusak gitu kan, hancur gitu atau begitu. Nah, makanya ketika sudah panen dalam waktu yang tertentu tadi, setelah panen kita bersihkan, kita sikat ujung-ujungnya biar kalau ada kotoran-kotoran bisa hilang gitu. Kita cuci gitu kan. Syukur pakai disemprot pakai kompresor gitu, biar bersih. Kemudian kita buat kering atau dilap atau diangin-anginkan terlebih dahulu. Kemudian setiap buah kan itu ada grade-nya. Grade A, grade B, C, super gitu kan. Tergantung konsumen mintanya seperti apa. Ketika sudah seperti itu, kita bungkus pakai net foam dulu. Net foam itu yang jaring-jaring putih itu ya. Styrofoam itu ya. Nah, kayak gitu. Itu fungsinya ketika nanti ada gesekan dari antar buah, dia sudah terlindungi. Berarti kemudian kalau seandainya terjadi benturan dia terhambat dulu net foamnya. Kayak gitu. Jadi itu penting. Kemudian nanti setelah grade-nya sudah, kemudian kita net foam, kita bungkus dengan kardus umpamanya. Kardus itu harus ada batasan maksimal 5 kilo kah, 10 kilo kah. Nah, jadi harus sudah tepat dan diusahakan jangan sampai buah itu goyang ketika pengiriman. Jadi harus ada kertas dan lain sebagainya. Kertas ya. Nah, kayak gitu. Kemudian dalam penyimpanan box kardusnya harus ada ventilasi, harus ada lubang-lubang seperti itu. Nah, kemudian ditutup rapat, baru kita proses pengiriman. Dan dihati-hati, jangan sampai ada yang dilempar-lempar dan sebagainya karena buah kan beda dengan kayak gitu. Jadi itu satu, kemasan harus bagus, kemudian ada label yang jelas agar nilai jualnya tetap lebih tinggi. Karena kalau kita hanya jual sirsak yang biasa kan harganya 10.000 per kilo tuh. Tapi kalau kita ada labelnya, label grade, label buahnya, petaninya siapa, informasi tentang buah itu sudah ada. Tujuan kemasan yang baik itu satu, karena memberikan informasi sejelas-jelasnya dengan konsumen. Asal produksinya dari mana, kemudian petaninya siapa, informasi buah lengkap-lengkapnya itu penting karena buah itu bagus, premium gitu kan, grade-nya sudah branding berarti ya. Itu kan nanti kita tidak awal bayar lebih. Nah, itu penting karena awal jadi tidak misalnya tidak sia-sia. Nah, tidak sia-sia ikhlas beli buah yang agak cenderung lebih mahal gitu kan, tidak apa-apa. Yang penting kan kualitas buahnya enak.
bagus gitu. Jadi sah-sah saja ya kita besok misalkan panen banyak, nanti kita kasih label caping tani, gitu, Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Nanti produk-produk kita labeli caping tani, informasi buah gitu. Jadi itu teman-teman untuk apa namanya petani-petani atau kawan-kawan yang mungkin berminat menanam buah sirsak atau buah-buah yang lain, saya apa namanya saya ulang kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman ada request kita mau bahas buah apa, bisa langsung komen aja, komen di bawah video kan biasa ada kotak dialog, komen. Jangan lupa like juga ya. Komen, di like, di share, kemudian diklik tombol subscribe. Jangan lupa tombol lonceng juga diklik agar nanti ketika ada video baru yang kita upload, itu nanti kawan-kawan langsung bisa mendapatkan notifikasinya. Kita masih ada topik banyak nih. Oh banyak. Tentang buah naga, siap kaya, siap. Saya juga banyak pertanyaan. Oke, saya siap menjawabnya. Nah, ini kawan-kawan kebetulan Fajar ini ahlinya di bidang buah naga. Belum, masih harus belajar banyak. Masih harus belajar. Yes. Tapi dibandingkan dengan saya tetap ahli Fajar tentunya ya kan. Berbagi ilmu. Lulusan UPN, veteran, ya kan. Nah, gitu ya kawan-kawan. Jadi untuk perbincangan malam bermanfaat kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung kami selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam caping tani.